Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa wa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila wa warzuqna ijtinabah wa la taj'al mushtabihan 'alaina fa nudillu an sabilik. Allahumma hdina bihudaka wa la tuwallina waliyan siwak. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma iftah lana bifutuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bifutuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bifutuhil 'arifin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka an tuwaffiqna littaqwa wal ismata wal istiqamah wa tumannihana khairas sa'adah wal khatimah warzuqna kamalal mutaba'ah li habibina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu Allahumma salli alaihi. Allahumma ij'alna min ahli husnil khatimah. Allahumma ij'alna min ahli husnil khatimah. Allahumma ij'alna min ahli husnil khatimah wa min ahli jannah bi ghairi hisab ma'as sabiqin al-awwalin. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati ala du'aina jadir. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Amma ba'd. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu adalah yang terputus. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Insyaallah dalam pertemuan kali ini saya akan membacakan surat Al-Kautsar. Walaupun surat ini sering saya bacakan, akan tetapi pada malam ini saya bacakan lagi untuk muqaddimah, menerangkan dalil dari berkorban, ayat kita disunahkan berkorban, perintah berkorban berada dalam surat Al-Kautsar. Insyaallah dalam pertemuan kali ini saya bacakan surat Al-Kautsar, menerangkan makna Al-Kautsar, nanti insyaallah dilanjutkan dengan menerangkan kurban. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Sebenarnya adanya surat Al-Kautsar ini untuk membandingi surat yang sebelumnya, yaitu surat Al-Ma'un. Dalam surat Al-Ma'un Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan, menjelaskan sifat-sifat orang munafik, sifat-sifat orang-orang yang tidak yakin dengan yaumuddin, tidak yakin dengan agama, di dalam surat Al-Ma'un. Dan surat Al-Kautsar ini membandingi surat Al-Ma'un.
Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun Dalam surat Al-Ma'un diterangkan, ini punten, sebenarnya ini sering saya mengulang, tapi insya Allah dengan selalu mengulang ada makna-makna, ada ziyadah ilmiah yang insya Allah untuk menambah makna keyakinan, keimanan kita kepada Allah. Dalam surat Al-Ma'un Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, apakah kamu tahu tidak, orang yang tidak percaya dengan agama, orang yang tidak meyakini yaumul hisab. Din di sini ada dua penafsiran, bisa ditafsirkan dengan tidak meyakini agama, bisa ditafsirkan dengan tidak meyakini adanya yaumul hisab. Yang dimaksud ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apabila kita belum mengerti, belum memahami, belum meyakini, maka kata Allah, orang yang tidak yakin dengan adanya hisab, orang yang tidak meyakini kebenaran agama Islam adalah alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang menghardik, orang yang tidak peduli, orang yang tidak berbagi kepada anak yatim, dan orang yang tidak memberi kepada fakir miskin. Di sini Allah menjelaskan, sewaktu kita tidak peduli dengan anak-anak yatim, sewaktu kita tidak peduli kepada fuqara wal masakin, walaupun dari maghrib ke maghrib kita berqiyamul lail, walaupun tiap hari kita mengaji, walaupun tiap hari kita berpuasa, dalam pandangan Allah kita belum termasuk orang yang meyakini yaumul hisab. Termasuk kita orang yang belum yakin dengan kebenaran agama Islam. Sebab apa? Sewaktu kita yakin dengan ajaran agama Islam, Al-Quran tidak sekali dua kali menerangkan kita untuk berbagi kepada fuqara wal masakin, untuk menyayangi anak yatim. Ancamannya besar sekali sewaktu kita menyia-nyiakan anak yatim, tidak berbagi dengan fuqara wal masakin. Sewaktu ada ancaman besar, sewaktu ada larangan dari Allah, kita masih berani menyakiti, kita masih tidak mau berbagi, berarti kita tidak yakin dengan hisabnya Allah di yaumul qiyamah nanti. Sewaktu kita yakin, kita nggak akan berani melanggar hukum Allah. Sewaktu kita yakin, kita tidak mau menerjang hukum Allah. Maka di sini punten, walaupun nanti yang akan diterangkan ini surat Al-Kautsar, tapi saya terangkan dulu perbandingannya supaya kita mengerti. Artinya apa di sini? Diterangkan dalam tafsir Maghribi, orang yang tidak percaya kepada yaumuddin, fawailul lil mukadzibin, neraka wel, kecelakaan besar bagi orang yang tidak meyakini yaumul hisab. Ini terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Orang yang tidak yakin adanya yaumul hisab ini terbagi menjadi dua. Pertama, orang yang betul-betul
betul-betul tidak yakin, tidak percaya dengan adanya yaumul hisab, yaitu orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini orang yang tidak percaya dengan adanya yaumul hisab, tidak meyakini dengan adanya yaumul hisab. Ini orang kafir. Kedua, ini yang Masya Allah. Kedua, inilah yang harusnya kita merenung bersama. Kedua adalah kita orang Islam. Kedua, kita orang iman. Akan tetapi tindakan kita, tingkah laku kita seakan-akan kita tidak yakin dengan adanya yaumul hisab. Kita tidak percaya dengan janji Allah, tidak percaya dengan ancaman Allah. Ini sama dikategorikan, ini sama digabungkan dengan fawailul lil mukadzibin. Disamakan. Sewaktu kita berani menerjang hukum Allah, sewaktu kita tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, kita orang Islam, kita orang iman, tapi kata Allah, fawailul lil mukadzibin. Kata Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kita termasuk orang yang tidak yakin dengan agama Islam. Kita termasuk orang yang tidak yakin dengan adanya yaumul hisab. Walaupun kita iman, walaupun kita Islam, tapi digolongkan dengan orang yang tidak yakin dengan agama Islam atau dengan hisabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti. Sewaktu kita yakin dengan ancaman Allah, harusnya kita tidak berani melanggar hukum-hukum Allah. Sewaktu kita yakin dengan janji Allah, seharusnya bermusyawarah, bergegas kita untuk bertakwa kepada Allah. Kenapa? Punten, sewaktu di dunia ini kita yakin, sewaktu kita kerja umpama sampai di luar ada gaji sampai 1 bulan 30 juta umpama. Kita meninggalkan istri, meninggalkan anak, berani untuk kerja di luar. Kenapa? Gajinya besar. Yakin. Masya Allah, sampai meninggalkan keluarga kita mau, karena ingin mendapatkan gaji yang besar. Masya Allah. Ini yakin. Sewaktu Allah menjanjikan di akhirat nanti, kita mendapat pahala yang begitu agung, keistimewaan yang begitu sempurna. Kita tidak berani, kita tidak mau mengerjakan, walaupun tidak meninggalkan istri, walaupun tidak meninggalkan keluarga, tetap kita tidak mau mengerjakan. Punten, mana keyakinan kita? Ini harus bisa disadari, ini harus bisa dimengerti untuk renungan kita bersama. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Untuk membandingi sifat-sifat orang munafik, sifat-sifat orang yang ahli riya, orang yang tidak yakin dengan yaumul hisab, Allah mengatakan inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, makanya kamu jangan bakhil, kata Allah. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang begitu banyak, makanya kamu seharusnya berbagi dengan fuqara wal masakin. Makanya surat Al-Kautsar ini untuk membandingi surat Al-Ma'un. Nanti ini untuk menerangkan perbandingan dulu. Nanti satu persatu ayatnya saya terangkan, makna rahasia ayatnya saya terangkan. Supaya apa? Bukan sekedar kita membaca, akan tetapi bisa kita mempraktikkan Al-Quran dalam kehidupan tiap hari kita. Ini punten,
Al-Quran ini awal diturunkan. Ini di malam Lailatul Qadar di Baitul Izzah. Di Baitul Izzah. Ini pertama. Dan diturunkan kepada baginda Rasul dimulai tanggal 17 bulan Ramadan sewaktu baginda Rasul di Gua Hira. Ini Masya Allah. Seterusnya diturunkan selama 22, 23, ada yang mengatakan 25 tahun. Artinya turunnya Al-Quran mengandung hukum. Kenapa begitu lama turunnya Al-Quran ke baginda Rasul? Karena setiap turun ini ada kejadian. Setiap turun ini ada satu masalah. Maka turunnya Al-Quran ini dinamakan asbabun nuzul. Artinya di sini Quran, betul, membaca Al-Quran ini beribadah. Sewaktu satu hurufnya ada 10 pahala sewaktu kita membaca Al-Quran. Tapi makna asal, hikmah yang teragung dari adanya Al-Quran ini bukan sekedar bacaan. Tapi adanya Al-Quran ini untuk mempraktekkan makna Al-Quran. Maka bagaimana kita bisa mempraktekkan makna Al-Quran kalau kita tidak mengerti maksud dari kandungan Al-Quran? Ini insya Allah Kamis depan sudah bulan Dzulhijjah, insya Allah yang bisa saya bagikan kitab Al-Qistasul Mustaqim jilid 2. Ini menangkan tafsir Al-Quran, insya Allah sudah selesai. Insya Allah saya bagikan untuk bisa memahami diantaranya menerangkan surat Al-Kautsar ini, supaya kita bisa memahami betul bagaimana kandungan surat ini dan bagaimana cara prakteknya. Ini karena tujuan diturunkannya Al-Quran ini bukan sekedar kita membacanya. Walaupun kita membacanya dapat pahala, tapi tujuan diturunkan Al-Quran untuk bisa mempraktikkan isi dari Al-Quran. Maka akhlaquhu kahulukil Quran, akhlaquhu kahulukir Rahman. Akhlak baginda Rasul adalah akhlak Quran. Akhlak baginda Rasul adalah akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Sifat dari orang munafik, sifat dari orang yang riya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Ini punten. Sifat orang-orang munafik adalah orang yang lupa, orang-orang yang lalai dari salatnya. Ini punten saya terangkan dulu. Fawailul lil musallin alladzina hum punten. Apabila kita mengaji ilmu tajwid ini sebenarnya dilarang. Ada ulama yang mengatakan melarang waqaf pada lafadz musallin. Maka tidak diperbolehkan fawailul lil musallin, ini tidak diperbolehkan. Malah ada yang mengatakan waqaf haram. Saya terangkan sedikit. Jadi sebenarnya dalam Al-Quran ini tidak ada waqaf haram kalau melihat lafadznya. Walaupun istilah dalam mushaf Al-Quran adalah tidak boleh waqaf, mim wajib berhenti. Tapi sebenarnya itu tidak ada hukum wajib, tidak ada hukum tidak boleh. Ini seperti dalam kitab Al-Jazariyah. Tidak diperbolehkannya waqaf apabila mengandung arti yang merusak makna Al-Quran. Seperti saya contohkan, fawailul lil musallin. Kecelakaan yang besar bagi orang yang sholat apabila berhenti di musallin. Maka punten pemahaman dari surat ini kecelakaan yang besar atau neraka wel bagi orang yang sholat. Masya Allah.
Maka di sini ulama tidak memperbolehkan wakaf di fawailul lil musallin, bukan karena lafadznya, karena maknanya ini merusak. Artinya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka wakafnya para guru mewakaf fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ini supaya bisa dimengerti, supaya bisa difahami. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Fawailul lil musallin, kecelakaan yang besar bagi orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, mereka yang lalai dari sholatnya. Ini Masya Allah. Ini punten, lalai ini ada dua. Ada lalai dari sholat, ada lalai dalam sholat. Ini saya terangkan satu-satu, nanti perbandingannya supaya mengerti, supaya memahami. Punten, saya di sini insya Allah tidak terburu-buru, saya terangkan satu-satu sampai paham, sampai mengerti. Supaya apa? Sewaktu kita membaca ingat maksud dari ayat tersebut. Fawailul lil musallin, kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, mereka lalai dari sholatnya, yaitu mereka yang lalai dari sholatnya. Yang dimaksud alladzina hum an sholatihim sahun, lalai dari sholatnya itu apa? Yang dimaksud lalai dari sholatnya itu apa? Ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama yang lalai dari sholatnya, lalai dari waktu sholat. Yang dimaksud lalai dari waktu sholat itu apa? Orang yang tidak memperdulikan waktu hingga keluar dari waktu sholat tersebut. Seperti kita sholat duhur umpama, mengerjakannya sudah waktu asar atau setelah asar, atau kita orang dagang digabung sholat duhur asar maghrib, itu termasuk orang yang lalai dari sholatnya. Sebagian ulama yang dimaksud lalai dari sholatnya adalah orang yang sama sekali tidak peduli pahala sewaktu kita mengerjakan sholat, tidak peduli dosa sewaktu kita meninggalkannya. Yang penting kita terpandang dalam pandangan makhluk. Sewaktu ada makhluk kita sholat, sewaktu tidak ada makhluk kita tidak mengerjakan sholatnya karena pandangan makhluk. Ini yang dimaksud lalai dari sholatnya. Maka dalam surat Al-Kautsar Allah mengatakan fasalli, kerjakanlah sholat, untuk membandingi orang yang lalai dalam sholatnya. Maka surat Al-Kautsar ini membandingi surat Al-Ma'un. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Orang yang lalai dari sholatnya itu siapa? Alladzina hum yuraun. Mereka lah orang-orang yang riya. Artinya orang yang riya ini orang yang ibadahnya sekedar ingin dipandang oleh makhluk. Orang-orang yang ibadahnya sekedar ingin dipandang oleh makhluk. Maka dalam surat Al-Kautsar Allah mengatakan li rabbika, karena Tuhanmu, bukan karena makhluk ibadah kita. Dalam surat Al-Ma'un alladzina hum yuraun, membandingkan alladzina hum yuraun dalam surat Al-Kautsar li rabbika, kerjakanlah sholat karena Tuhanmu, bukan karena makhluk, bukan karena pandangan makhluk, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bandingan, ini saya terangkan dulu, nanti satu-satu saya terangkan.
nanti yang berhubungannya dengan berkurban. Dalam surat Al-Ma'un, Masya Allah, Allah menerangkan sifat-sifat orang munafik dengan wayamna'unal ma'un. Orang-orang yang mencegah zakat, tidak mau membayar zakat, atau tidak mau meminjamkan sesuatu yang sebenarnya tidak berat sewaktu kita meminjamkan sendok atau garpu atau piring atau yang lainnya. Ini sewaktu kita pinjamkan tidak berat, tapi kita tidak boleh tidak mau meminjamkan sesuatu yang seharusnya mudah untuk meminjamkan. Ini wayamna'unal ma'un. Ini sifat orang munafik. Maka Allah membandingi dengan wanhar, berkurbanlah. Karena Allah untuk dibagikan kepada fuqara wal masakin. Untuk membandingi wayamna'unal ma'un ini dengan wanhar, berkurbanlah. Jangan sampai bakhil seperti orang munafik, dan kurbannya ini untuk dibagikan kepada fuqara wal masakin. Lafaz wanhar inilah yang menjadi dalil kita disunahkan untuk berkurban. Nanti selanjutnya insya Allah saya terangkan seperti apa. Masya Allah. Dan dalam surat Al-Kautsar Allah menambahkan, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, sesungguhnya orang-orang munafik yang membenci baginda Rasul, membenci agama Islam, membenci tersyiarnya syiar agama Islam, itu huwal abtar, adalah orang yang terputus. Artinya apa? Orang itu tidak akan mulia di hadapan Allah dan terputuslah namanya di dunia dan di akhirat. Ini inna syani'aka huwal abtar. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Ini punten sebenarnya banyak, nanti insya Allah surat ini sudah dicatatkan, nanti bisa dibaca insya Allah. Apabila tidak ada uzur, Kamis depan bisa dibagikan insya Allah. Saya akan menerangkan ini langsung, karena apabila menerangkan asbabun nuzulnya dan yang waktunya, dan insya Allah langsung menerangkan ayat satu persatunya supaya kita bisa mengerti, supaya bisa dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Ini punten, Quran ini betul untuk hiasan rumah baik. Betul, Quran sewaktu kita pegang baik. Betul, sewaktu kita baca baik sekali. Tapi alangkah baiknya apabila Quran ini buat akhlak kita. Alangkah baiknya apabila Quran ini buat pegangan kita untuk tingkah laku tiap hari kita. Maka insya Allah bagaimana Quran bisa buat tingkah laku kita sewaktu kita tidak mengerti makna Al-Quran, tidak memahami makna Al-Quran. Maka insya Allah di sini saya terangkan, dan insya Allah nanti ada kitab-kitab saya catatkan punten. Apabila ada pertanyaan kaji kenapa menulis sebagian dari tafsir, karena seperti itu, walaupun sudah banyak tafsir, tapi terkadang punten rasa manusia berbeda-beda, perasaan manusia berbeda-beda, pemahaman manusia berbeda-beda. Apabila dalam tafsir yang lain belum faham, mungkin dengan catatan saya orang awam bisa difaham. Ini harapan saya. Syukur-syukur dengan tafsir yang lain sudah dimengerti. Jadi apabila dalam tafsir yang lain kurang difaham, bisa difaham dengan catatan yang saya catat. Ini himmah saya, ini rojak saya. Semoga satu kalimah, dua kalimahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan punten,
Ini alhamdulillah kitab Al-Qistasul Mustaqim yang dulu dari surat Ad-Duha sampai At-Takatsur, apabila ada yang belum dapat, kitabnya masih banyak. Jadi apabila ada yang belum dapat kitabnya masuk, monggo nanti bisa dibagikan. Insya Allah ini supaya bisa difahami, dimengerti. Insya Allah kita nggak usah banyak, setengah juz saja kita bisa dipraktekkan. Subhanallah sekali, satu surat saja. Subhanallah, ini saya terangkan satu surat, dua surat isinya Masya Allah. Apalagi ini Masya Allah, nanti kita terangkan, kita hayati, semoga bisa dipraktekkan buat kita bersama. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Inna a'toina kal kautsar. Ini Masya Allah. Saya terangkan satu-satu. Punten, coba kita hilangkan pikiran yang kemana-mana. Kita fokuskan, dengarkan, masukkan dalam hati. Semoga keterangan ini bisa menjadi hidayah buat kita, yang nantinya untuk bisa menjadi taufik semoga buat kita, dan akhirnya semoga menjadi inayatus sabiqah buat kita. Inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Ingat ini banyak sekali rahasia, ini banyak sekali makna yang terkandung dalam makna inna a'toina kal kautsar. Apa makna yang terkandung dalam inna a'toina kal kautsar? Ini Masya Allah, ini rahasianya. Allah tidak memerintahkan kepada kita, Allah tidak mewajibkan kepada kita, kecuali setelah Allah memberikan kemampuan kepada kita. Ini la yukallifu nafsan illa ma ataha, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mewajibkan sholat dulu, berkorban dulu sebelum kita punya kemampuan. Maka sebelum mewajibkan sesuatu, Allah mengatakan, kami dulu yang telah memberikanmu kenikmatan yang banyak. Subhanallah. Inilah agama Islam, agama rahmah, agama la ikraha fiddin, agama yang tidak ada paksaan dalam hukum agama, agama yang lakum dinukum waliyadin. Agama Islam menuntunkan rahmah, agama Islam mengajarkan kepada kita bersama. Allah mengajarkan, Allah tidak mewajibkan sesuatu kecuali Allah telah memberikan kemampuan kepada kita. Maka sebelum Allah mewajibkan fasholli li rabbika wanhar, ini makna pertama yang harusnya kita fahami. Ini ada makna yang lebih agung dari makna yang tadi yang sudah saya terangkan. Apa yang lebih agung? Inna a'toina kal kautsar. Kami sesungguhnya telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Artinya ini perintah Allah. Apabila kita memahami dan mengerti, Allah memerintahkan kepada kita, mengisyaratkan kepada kita, sewaktu kita mengerjakan apapun, pandangan kita kepada Allah dulu. Sewaktu kita mengerjakan apapun, yang kita pandang adalah Allah dulu yang telah memberikan nikmat kepada kita. Ini Kang Kaji, punten seperti apa maksudnya? Maka sewaktu kita berkurban, ingat kurban ini bukan sekedar mainan, bukan sekedar rame-rame dan yang lainnya, kan ada perintah dari Allah. Kita mengerjakan sholat, perintah dari Allah.
perintah dari baginda Rasul. Apapun yang kita pandang adalah Allah dulu, karena Allah sebenarnya yang telah memberikan nikmat kepada kita. Hidayah kita dari Allah, taufik kita dari Allah. Kita bisa mengerjakan apapun semuanya dari Allah. Ini yang dimaksud inna a'toina kal kautsar. Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Dan Masya Allah, ini ada lagi makna rahasia yang begitu agung. Apabila saya terangkan bisa sampai 30-40 rahasia. Ini Masya Allah dalam satu ayat. Subhanallah. Tapi saya secukupnya menerangkan di sini supaya kita bisa memahami dan mengerti maksudnya seperti apa. Inna a'toina kal kautsar. Ini bisa diartikan apabila kita dalam perjalanan kepada Allah. Al-Kautsar, nikmat yang banyak adalah bermakrifat kepada Allah. Masya Allah. Maka inna a'tauna kal kautsar ini ditunjukkan kepada baginda Rasul atau khalifah-khalifah baginda Rasul, karena sesungguhnya Allah telah memberikan kepadamu nikmat kemakrifatan, nikmat kenabian, nikmat Al-Quran. Masya Allah. Sewaktu kita diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, punten, apabila Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, maka punten, yang kita ingat punten, apakah nikmatnya, apakah dat yang pemberi nikmat. Apabila kita orang awam, orang yang tidak terdidik, maka otomatis yang kita ingat pemberiannya. Sewaktu kita orang pendidikan, orang yang mengerti sopan santun, maka yang kita ingat adalah dat yang memberi. Sewaktu orang yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, inna a'toina ini dikhususkan bagi orang makrifat, maka orang bermakrifat kepada Allah selalu melihat segalanya dari Allah, bersyukur kepada Allah. Subhanallah. Apabila sudah seperti ini, semuanya dari Allah, bersyukur kepada Allah, maka kita sudah mempraktekkan makna alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini tingkatan orang yang memahami kepada Allah. Ini bisa difahami. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Apabila orang bermakrifat, siapapun yang memberikan kita, siapapun cara syariatnya, datangnya musibah dan yang lainnya, ingat semuanya izin Allah, semuanya pemberian Allah. Harusnya kita menerima apa yang diberikan Allah kepada kita. Apabila berupa musibah, harusnya kita bersyukur apa yang diberikan Allah kepada kita apabila berupa nikmat, karena semuanya dari Allah. Inilah makna dari satu ayat inna a'toina kal kautsar. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Setelah Allah menerangkan, kamilah yang memberikan nikmat kepadamu, nikmat yang banyak, Masya Allah, maka Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Sebenarnya apabila dijabarkan dalam tafsir, Al-Kautsar ini bermacam-macam. Ada yang bermakna kenikmatan yang banyak, ada bermakna kenabian, ada bermakna kenikmatan dunia akhirat, ada yang dimaksud Al-Kautsar ini telaga Kautsar.
Telaga Kautsar ini panjang dan lebarnya dari arah barat ke arah timur. Masya Allah, yang diapit dengan emas. Jadi temboknya ini berupa emas. Airnya berjalan di atas yakut dan jabarjat. Tanahnya berupa yakut dan jabarjat. Tanahnya lebih wangi daripada misik. Inilah telaga Kautsar, telaganya baginda Rasul yang berada dalam surga. Ini, Masya Allah. Kang Kaji, bagaimana caranya saya ingin bisa minum telaga Kautsar? Sewaktu kita membaca surat Al-Kautsar, maka kita termasuk insya Allah di sini dalam kitab tafsir Hadaiqur Rayhi war Rayhan ada satu riwayat baginda Rasulullah sallallahu Allahumma shalli berkata, siapa yang membaca surat Al-Kautsar, maka Allah akan memberikan minum kepadanya dari setiap telaga yang ada di surga. Masya Allah. Dan akan dicatat baginya 100 kebaikan dengan hitungan setiap hewan yang dikurbankan oleh hamba Allah di hari Idul Nahri. Artinya apa? Apabila kita punya kemampuan, berkurbanlah. Apabila kita tidak punya kemampuan, perbanyaklah membaca surat Al-Kautsar. Sebab apa? Pahala kita sama seperti pahala orang yang berkurban. Subhanallah. Dan Masya Allah, Masya Allah. Ada satu riwayat lain, sewaktu kita membaca Al-Kautsar, ini kalau dalam hadisnya 1000, sebenarnya maksud 1000 ini hitungan yang banyak. Insya Allah kita akan bersama dengan baginda Rasul, dan insya Allah kita bisa minum dari telaga Kautsarnya baginda Rasul sallallahu Allahumma sholli alaihi. Maka Masya Allah, ini penting sekali buat kita bersama. Untuk apa? Untuk kita tidak lupa membaca ayat-ayat Allah, tidak lupa membaca Al-Quran. Semua kalam Allah adalah baik, semua kalam Allah adalah istimewa. Ini penting buat kita bersama. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Masya Allah, menerangkan telaga Kautsar ini sudah ada catatannya, nanti bisa dibaca dalam kitab Al-Qistasul Mustaqim. Saya lanjutkan menerangkan ayat 2. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Ayat 2 Allah berfirman, fasolli li rabbika wanhar. Fasolli li rabbika wanhar. Ini saya bacakan dulu yang sudah saya catatkan. Penjelasan ayat 2. Maksud dari ayat 2 ulama berbeda pendapat. Menurut riwayat Imam Ibnu Jarir, Imam Ibnu Munzir dari sahabat Ibnu Abbas, yaitu dirikanlah salat maktubah dan sembelihlah hewan kurban di hari Idul Adha. Menurut Imam Ibnu Jarir dari Imam Qatadah, yaitu dirikanlah salat Idul Adha dan berkurbanlah. Fasollinya salat Idul Adha menurut Imam Qatadah. Menurut Imam Ibnu Abbas, fasollinya salat fardu. Ini penafsirannya banyak, maka saya ambil satu keterangan saja, yang lainnya bisa dibaca dalam kitab Al-Qistasul Mustaqim. Saya terangkan satu penjelasan supaya bisa difaham buat kita bersama. Fasolli li rabbika wanhar. Fasolli, ini Masya Allah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita diberi kemampuan. Sebab inna a'toina kal kautsar. Maka sewaktu kita tidak punya kemampuan, kita sholat maktubah wajib berdiri. Menurut mazhab Imam Syafi'i, wajib berdiri. Sewaktu kita tidak mampu berdiri, boleh duduk. Sewaktu tidak mampu duduk, kita boleh tidur. Sebab apa? Allah yang memberikan nikmat dengan kadar kemampuan, itulah kita mengerjakan ibadah. Maka ini maksud dari didahulukan inna a'toina kal kautsar. Allah lah yang memberikan kemampuan. Dengan kadar kemampuan ini kita bisa melakukan ibadah.
Sewaktu kita punya kemampuan bisa berdiri, wajib berdiri. Sewaktu kita tidak bisa berdiri, boleh duduk. Sewaktu kita tidak bisa duduk, boleh tidur. Maka ini kalimat fasoli maksudnya seperti ini. Ini khusus sholat fardu. Apabila sholat sunnah maka diperbolehkan duduk. Maka diperbolehkan duduk apabila sholat sunnah walaupun kita masih mampu. Nah, punten kita disuruh mengerjakan sholat ini ada lanjutannya li rabbika. Ini karena Tuhanmu, ingat li rabbika ini jadi sambungan semua ibadah. Li rabbika ruh ibadah kita. Li rabbika ini ruh ibadah kita. Karena Tuhan ini ruh dari semua ibadah kita. Sewaktu kita sholat, sewaktu kita kurban, sewaktu kita ngaji, sewaktu kita zikir, tidak karena Tuhanmu, maka ibarat satu jasad yang tidak ada ruh. Maka dalam kitab Hikam, Imam Ibnu Athaillah mengatakan al-a'mal suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Kita ibadah harus ada makna li rabbika karena Tuhan. Sewaktu ibadah kita tidak li rabbika, maka ibadah kita cuma ada bentuk ibadah, tidak ada isi ibadah. Seperti apa Kang Kaji bentuk dengan isi? Kalau isi kita disandingin menghadapi satu makanan minuman, betul-betul makanan minuman. Ini apabila betul-betul makanan, ini isi. Apabila sekedar gambar, kita baru diberi kertas atau diberi gambar yang berupa makanan, minuman. Itu dari punten sekedar gambaran, belum bentuk nyata. Jadi sewaktu kita beribadah tidak karena Tuhan, tidak karena Allah, maka yang ada kita bukan ibadah, tapi baru bentuk ibadah. Ibadah kita apabila semua pekerjaan kita ini disandarkan kepada Allah karena Allah. Ini harus bisa difahami, ini harus bisa dimengerti. Kang Kaji punten, kenapa di sini li rabbika tidak lillahi saja, fasholli lillahi. Kenapa harus li rabbika? Ini punten supaya bisa difaham, dimengerti. Kenapa harus li rabbika? Karena beda makna Rabb dengan makna Allah. Kalau Allah uluhiyah, kalau Rabb rububiyah. Kalau terlalu panjang, yang singkat saya terangkan. Kalau Allah ini sesembahan kita. Kalau Rabb ini yang merumat kita, yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki segalanya, ini namanya Rabb. Kalau Rabbun ini yang menciptakan, yang merumat, yang memiliki, itu namanya Rabb. Kalau Allah ini sesembahan, harus dipaham. Kenapa pakainya Rabb? Karena di depan inna a'tainaka, kamilah yang telah memberikanmu nikmat yang banyak. Pemberian penciptaan ini adalah Tuhan, bukan Allah. Kalau Allah nama dari sesembahan. Sewaktu Allah menciptakan, memberikan, namanya Rabb. Sewaktu kita beribadah namanya Allah. Harus paham. Maka kata-kata Allah itu untuk kita menyembah. Sewaktu menciptakan, sewaktu merumat, sewaktu memiliki, namanya Rabbun. Maka alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, sesembahan kita yang telah merumat. Ini harus bisa dipaham. Kenapa? Li rabbika, supaya mengerti Tuhan kita yang kita sembah, karena Tuhan kita yang menjamin kita, yang memberikan segalanya kepada kita. Jadi sewaktu
kita beribadah karena Tuhan kita, nggak usah khawatir kita tidak tenar, nggak usah khawatir kita kurang rezeki, nggak usah khawatir kita kurang segaranya, karena Rob Tuhan yang merumat kita. Maksudnya seperti itu makna rahasianya. Jadi sewaktu kita karena Tuhan kita, nggak usah khawatir kita punten tidak mulia. Kenapa? Rob ini sesuatu yang memberikan kepada kita. Maksudnya seperti itu. Kenapa? Bukan lillahi tapi li rabbika. Karena Rob ini Tuhan yang memberikan nikmat, memberikan rizki, memberikan kekuatan dan yang lainnya. Sewaktu kita ibadahnya karena Tuhan kita yang memberikan segalanya, kita nggak usah khawatir. Ini Masya Allah, ayat ini begitu agung apabila diterangkan subhanallah. Insya Allah ini sebagiannya sudah dicatatkan, bisa dibaca. Jadi nanti dalam kitab-kitab ini ada perbedaan antara makna Allah, makna Rabb, makna Mulku, makna Rahman. Semuanya namanya Allah tapi hubungannya beda-beda. Ini hubungannya ini beda-beda, itu asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa difahami. Jadi maksudnya fasholli li rabbika, sewaktu kita sholat karena Tuhan kita yang menghidupi kita, yang menciptakan kita, yang beri rizki kepada, yang segalanya memberikan kepada kita, kita nggak usah khawatir, nggak usah memandang yang lain, karena segalanya kita sudah dikumpliti oleh Rabbina, oleh Rabbika. Ini maksudnya. Ini bisa difaham, bisa dimengerti. Maka di sini kita nggak usah khawatir. Karena segalanya dari Tuhan kita, lahir kita, hidup kita, rizki kita, segalanya dari li rabbika. Maksudnya seperti ini. Ini bisa difaham. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Wanhar ini bisa bermakna berkurbanlah. Ini apabila diartikan dalam tafsir surfiyah, wanhar ini berkurbanlah dengan apa? Memerangi hawa nafsu. Berkurbanlah dengan menghilangkan keinginan syahwatiyah. Berkurbanlah dengan apa? Bersedekah dengan uang padahal kita mencintai uang. Berkurbanlah. Arti kurban ini kita mengalahkan kecintaan kita kepada harta benda kita yang harusnya uang ini buat kesenangan kita, kita berikan kambing, kita berikan dan yang lainnya. Untuk apa? Untuk berbagi. Maka sewaktu kita berkorban ini artinya sama saja kita mengalahkan hawa nafsu kita. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Ini Masya Allah, nanti keterangannya panjang. Sewaktu menerangkan kurban ini punten saya terangkan dulu Masya Allah makna sirnya. Apabila waktunya ini bisa saya terangkan sekalian kurban. Kalau tidak bisa mungkin kurban minggu depan Insya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Dua ayat. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ini mengandung arti perjalanan kepada Allah. Orang perjalanan kepada Allah ini ada 3 tingkatan. Orang perjalanan kepada Allah ini ada 3 tingkatan, diambil dari 2 ayat. Ini Masya Allah, semua Masya Allah. Jadi apabila kita memahami ayat-ayat Al-Quran, kita akan dituntun dengan Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim. Maka penting buat kita untuk bisa membaca dan menghayati mana Al-Quran dan mempraktikkan isi dari Al-Quran. Dari inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ini tingkatan perjalanan kepada Allah ini ada 3 tingkatan. Tingkatan yang tertinggi adalah ayat pertama. Ayat pertama ini menunjukkan orang yang sudah bisa melepaskan segalanya karena Allah.
Sewaktu sudah bisa melepaskan segalanya karena Allah, maka ibaratnya orang tersebut sudah mendapatkan kenikmatan yang begitu besar. Kenapa? Tidak terbebani kenikmatan dunia, tidak terbebani kemasyakatan dunia, semuanya dari Allah. Dilepaskan semuanya kepunyaan Allah. Kita di dunia sekedar menjalankan saja. Ini namanya orang ahli-ahli Allah, ahli bermakrifat kepada Allah. Ini tingkatan tertinggi dalam perjalanan kepada Allah. Orang yang melepaskan segalanya karena Allah. Sewaktu ada pujian, tidak menyebabkan kita punten lepas diri, takabur dan yang lainnya. Karena nyatanya pujian semuanya dari Allah. Semua ada musibah, kita tidak membenci orang lain. Kenapa? Semuanya izin Allah. Apabila semuanya lepas karena Allah, inilah yang dinamakan Al-Kautsar. Ini yang dinamakan orang yang telah mendapatkan kenikmatan yang banyak. Punten, kita banyak harta tiap hari pusing, gak enak. Kita dapat banyak ujian, gak enak. Yang paling enak orang yang lepas segalanya, semuanya dilepaskan kepada Allah. Itulah nikmat yang terbesar. Maka itulah nikmatnya ahli ma'rifat, itulah yang dinamakan Al-Kautsar. Ini golongan pertama, golongan orang-orang yang istimewa. Jadi teorinya tidak sulit, yang sulit mengerjakannya. Kapan kita mendapatkan kenikmatan yang banyak? Sewaktu kita sudah bisa melepaskan segalanya kepada Allah. Ada kenikmatan, ini anugerah dari Allah. Ada ujian, ini semuanya izin Allah. Sewaktu ujian ini dari sebab kita yang mengerjakan tebusan dari dosa yang kita kerjakan. Sewaktu musibah ini tidak kita kerjakan, itu derajat kita di dunia dan di akhirat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apabila bisa dilepaskan semuanya, inilah kedudukan inna a'tayna al-kautsar. Subhanallah. Ini tingkatan yang paling agung. Tingkatan kedua, fasholli li rabbika. Orang yang bermujahadah, orang yang sungguh-sungguh mengerjakan perintah Allah. Fasholli ini ibarat pekerjaan ketundukan kita karena Allah. Tunduknya kita, pekerjaan kita, ngaji kita, zikir kita, membaca Quran kita, kurban kita, puasa kita, semuanya belum ada artinya, belum ada isinya, sewaktu tidak disangkutkan, sewaktu tidak digandengkan dengan li rabbika. Artinya, ini tingkatan nomor 2, ini tingkatan ibadah lahir kita, belum dinamakan ibadah, belum ada isinya, sewaktu tidak diniatkan karena Tuhanmu, karena Allah. Maka tingkatan yang nomor 2 adalah takwa kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah. Ibadah kita kepada Allah belum dihitung ibadah sewaktu kita tidak tujukan kepada Allah. Ini tingkatan yang nomor 2. Sewaktu kita ibadah tidak ada li rabbikanya, tidak masuk. Bukan karena Tuhanmu, tidak masuk ibadah. Maka ibadah lahir kita, sholat kita, haji kita, puasa kita, ngaji kita, zikir kita, menghafalkan Qur'annya kita harus diniatkan karena Tuhan kita, karena Allah. Sewaktu sudah diniatkan karena Allah, itu baru dihitung ibadah. Ini harus dimengerti, harus difahami. Jadi apabila kita haji, niatnya karena enggak enak kita sudah kaya, kalau enggak haji kita malu sama masyarakat, umpama, bukan termasuk ibadah. Kalau kita punten satu pondok, teman-teman kita ngaji, kalau kita enggak ngaji enggak enak, sudah kita ikut ngaji saja, bukan termasuk ibadah.
Ibadah apabila diniatkan li rabbika, ingat ini. Jadi punten, capeknya sama, waktunya sama antara kita punten berangkat ngaji, dihitung ngaji dan tidaknya apabila punten beda niatnya. Apabila niatnya karena Tuhan kita, ngaji kita ibadah. Apabila niatnya di sini bukan karena Tuhan, bukan karena Allah, tapi enggak enak dan yang lainnya, bukan ibadah. Maka ini punten, pekerjaannya sama, waktunya sama, capeknya sama. Tolong niatkan karena Tuhan kita. Apalagi yang jauh-jauh, tolong satu langkahnya niatkan karena Allah. Mencari ilmu karena Allah, beribadah karena Allah, maka satu tindaknya dihitung 10 pahala, 10 sampai 100 sampai 1000 pahala. Subhanallah. Apabila karena Allah, maka kita tidak sah ibadah kita apabila bukan karena li rabbika. Ini ingat Masya Allah. Ini harus bisa difahami supaya punten jangan sia-sia takwa kita, jangan sia-sia usaha kita. Ini nomor 2. Nomor 3, wanhar, berkurban. Berkurban ini sebenarnya kenapa dalam Al-Quran diperintahkan berkurban, diperintahkan sedekah, diperintahkan zakat dan yang lainnya. Ini Masya Allah kan. Apalagi nanti kurban, kita menerangkan masalah punten sedekah sebentar, menerangkan masalah zakat. Sebenarnya bukan masalah punten. Ibadah ini saya terangkan dulu supaya paham. Ibadah ini ada hubungannya dengan Allah, ada hubungannya dengan makhluk. Yang dimaksud zakat, yang dimaksud sedekah, yang berhubungan dengan Allah seperti apa? Punten. Allah ini sifatnya pecemburu. Tidak ada zat yang paling cemburu dibanding Allah. Maka Allah sama sekali tidak mau diduakan. Ana agna syuraka, kata Allah. Allah tidak ridho kekasihnya berpaling kepada selainnya. Allah ini zat yang paling cemburu. Ini sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Masya Allah, Allah tidak mau dicabang, Allah tidak mau diduakan, tidak mau. Kata Allah, kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sewaktu kita semua punten jujur, kita senang duit, jujur kita senang harta, jujur kita senang kedudukan di dunia, Allah cemburu. Kita senang harta, Allah cemburu. Maka kata, coba buktikan senang harta apa senang aku, kata Allah. Maka dicoba kita diperintahkan untuk zakat dan sedekah, mau tidak? Kalau nggak mau berarti punten, kata Allah, saya lepas tangan, bukan hambaku. Berarti masih mencintai hartanya dibanding aku. Sewaktu kita mau sedekahnya, mau berkorbannya, mau zakatnya, kata Allah, betul itu hamba. Walaupun dia senang harta, masih cinta kepada perintahku, masih tunduk kepada perintahku. Ini masuknya dari berkorban. Ini Masya Allah. Ini apalagi digambarkan dengan kurban dari Masya Allah perjuangan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, wakilan Nabi Ishak dan ibunya. Subhanallah, ini perjuangan yang Masya Allah, Masya Allah. Artinya punten, wanhar ini berkorban, mengalahkan kesenangan, mengalahkan kecintaan untuk tunduk kepada Allah. Betul kita butuh harta, tapi setelah kita lebih cinta Allah, maka dahulukan apa yang punten yang kita cintai. Yang punten uang kita mungi, istilahnya preret seperti itu, kita berikan kurban. Kenapa Kang Haji? Kita cinta Allah. Karena kita tunduk kepada perintah Allah. Sebab apa? Adanya zakat, adanya sedekah, adanya kurban, ini ujian dari Allah. Kita cinta harta kita, apa kita cinta Allah? Sewaktu kita tidak mau berkorban, kata Allah, ini bukan hambaku, ini hamba hartanya, ini hamba uangnya. Kalau hambaku akan tunduk kepadaku, mengalahkan kecintaan kepada hartanya,
Ini memang dimaksud wanhar bimakna berkurban, bimakna mengalahkan keinginan hawa nafsunya, bimakna mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari wanhar. Maka wanhar ini bermujahadah. Artinya apa? Dalam perjalanan kepada Allah, tingkatan yang nomor 3, wanhar ini memerangi hawa nafsunya. Maka tingkatan perjalanan ini ada 3. Ada orang yang bermakrifat kepada Allah, ada orang yang punten diusahakan semua waktunya buat tunduk kepada Allah. Ketiga, ada orang yang mengusahakan untuk bisa mengalahkan hawa nafsunya. Dicontohkan dengan wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membencimu dari hawa nafsumu, dari keinginanmu, huwal abtar, itulah yang akan terputus, yang akan hancur. Yang ada yang kita bawa di akhirat nanti adalah amalus sholihah, al-baqiyatus sholihah. Maka ada di tafsir Al-Qisṭasul Mustaqim, nanti di surat At-Takatsur di sini diterangkan. Ini punten dalam satu hadis kata baginda Rasul, Bani Adam mengatakan hartaku, hartaku. Padahal harta ini sesuatu yang dimakan akan habis. Sesuatu yang dipakai akan hancur. Sesuatu yang disedekahkan akan abadi. Akan dibawa, akan di akhirat nanti kita melihat hasilnya. Di akhirat nanti kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan wanhar. Tapi ingat, karena sedekah, karena kurban, ini perintah Allah. Perintah Allah ini tidak sah kecuali dengan bihaitsu yaraddahu, dengan sesuatu, dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Apabila kita mengerjakan sedekah atau kurban atau yang lainnya dengan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, ya bukan beribadah kepada Allah. Sebab beribadah kepada Allah ini harus dengan sesuatu cara yang diridhoi oleh Allah, bihaitsu yardahu. Ini harus bisa difahami, harus bisa dimengerti. Maka tidak sah ibadah kita apabila dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini punten, keterangannya sebenarnya banyak sekali. Insyaallah karena waktunya, keterbatasan waktu, insyaallah minggu depan saya terangkan khusus mengenai kurban. Insyaallah mungkin dua kali pertemuan lagi. Semoga kita bisa paham, mengerti keagungan korban. Bagaimana untuk kita bisa berkorban. Kan Masya Allah, sewaktu kita mampu untuk berkorban, kita tidak berkorban, kita sudah menyia-nyiakan 1 tahun. Masya Allah, Masya Allah. Ini satu yang harus difahami, punten. Satu yang harus dimengerti. Kurban ini wujud dari bersyukurnya kita kepada Allah. Apabila bersyukur, maka Allah akan memberi lebih kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Sewaktu tiap hari kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bersyukur, Masya Allah. Kata Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita tidak bersyukur, maka adab Allah begitu pedih. Karena begitu cintanya baginda Rasul. Sewaktu tiap hari kita tidak bersyukur, kurang bersyukur, sampai 1 tahun ada wujud syukur yang langsung. Sewaktu kita bisa bersyukur, bisa menutup 1 tahun. Sewaktu kita berkorban, maka sewaktu kita berkorban, maka berarti kita sudah bersyukur, mensyukuri nikmat 1 tahun. Sewaktu kita mensyukuri nikmat 1 tahun, insya Allah Allah yang akan memberikan tambahan nikmat kepada kita dengan syarat diniatkan kita karena Allah, bersyukurnya karena Allah, segalanya karena Allah. Ini insya Allah. Ini insya Allah, semoga keterangan ini bisa bermanfaat buat kita bersama. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله طيب اللهم مجالسنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وثبت اللهم قلوبنا على محبة سيدنا محمد واجمع اللهم شمل أتباع سيدنا محمد وانهر اللهم دينه على البرايا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى بحرمة سيدنا محمد المجتبى صلى الله عليه وسلم وباعد بيننا وبين جميع البلايا بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وصحبته الأكرام بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالأمان امتى وعداد ما علمت وزينة ما علمت حرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى بحرمة سيدنا محمد المجتبى صلى الله عليه وسلم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير البرية واغفر لنا يا ذا العلا واغفر لنا يا ذا العلا واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى بحرمة سيدنا محمد المجتبى صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى بحرمة سيدنا محمد المجتبى صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.